Sejumlah emak-emak berusaha menghalangi petugas yang akan mengeksekusi sebuah kios di Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mama ini menolak eksekusi karena mengaku memiliki sertifikat hak milik atas bangunan. Meski mendapat penolakan, eksekusi tetap dilaksanakan dengan dibantu ratusan polisi. Bangunan kios semi permanen tersebut akhirnya dirobohkan. Kemarin sempat ditunda karena memang situasinya kurang tepat karena pada waktu itu memang hari pasar, jadi kami menyarankan untuk dilakukan pada saat tidak hari pasar ya. Tadi kita ambil keputusan untuk dilakukan sore hari setelah pasar tidak lagi terlalu ramai. Eksekusi kios merupakan objek sita hasil keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Halo pemirsa, polisi akhirnya membongkar makam Afif Maulana, bocah 13 tahun yang tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang untuk mengungkap penyebab kematiannya. Saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews yang selengkapnya. Puluhan kios di pasar tradisional di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran membuat panik ratusan pedagang. Kepanikan pedagang dan warga terjadi saat kobaran api melahap puluhan kios di pasar tradisional di Ngawi, Jawa Timur pada Rabu petang. Api diduga berasal dari sebuah kios plastik hingga menjalar ke puluhan kios lain di 5 los pasar. Pedagang dan warga panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun besarnya api dan bangunan kios yang terbuat dari kayu membuat kobaran api cepat meluas hingga menghanguskan 40 kios. Tahu kebakaran di situ gitu loh. Pasar. Iya. Emang banyak yang terbakar gitu? Itu banyak itu, tapi tempat saudaraku tuh semuanya ludes, Mas. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat eksekusi paksa rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat. Sekelompok orang mengaku kerabat penghuni rumah berusaha menggagalkan eksekusi sehingga terjadi saling dorong. Juto, nomor 495 PDTG 2015, garis miring PN JKT-PST. Saling dorong terjadi saat sejumlah orang yang mengaku kerabat penghuni rumah berupaya menghalangi petugas saat mengeksekusi sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kerabat penghuni rumah memblokade pintu masuk usai petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan surat kuasa eksekusi. Memiliki bukti berupa sertifikat nomor 431 hak milik yang dibelinya sejak tahun 2008 dan tidak pernah dinyatakan batal oleh BPN, tidak pernah dinyatakan cacat hukum administrasi, namun oleh pengadilan dipaksa untuk dikosongkan, sementara pemohon eksekusi haknya belum. Salah, sertifikat itu sudah dibatalkan. Ada di dalam putusan PK-nya, putusan kasasinya, pemohon adalah pemilik yang sah. Dan termohon harus pergi dari rumah yang tempati sekarang. Ada dalam putusan PK-nya itu. Itu memang keputusan PK dari pengadilan atau bagaimana? Oh, maaf, putusan kasasi. Upaya pengosongan paksa rumah mewah akhirnya ditunda hingga situasi terkendali. Dari Jakarta, Reni Sanjaya melaporkan. Pemirsa, kebakaran rumah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ternyata disengaja. Pelaku seorang ibu rumah tangga pemilik rumah diduga menderita gangguan jiwa. Jangan, Bapak. Tahan. Cepat, Bu. Masih dulu, Kak. Kamu tega, kamu apa? Bajunya adalah. Api melalap rumah warga di Jalan Tamanggung Kenyapi 3, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga berupaya memadamkan kebakaran yang meludeskan ruang tamu. M, istri pemilik rumah, mengamuk dan mengusir warga. Petugas damkar bersama petugas Satpol PP akhirnya membawa M ke rumah tetangga. Mengantisipasi penyerangan, M terpaksa diborgol. Ibu rumah tangga ini adalah pelaku pembakaran rumah miliknya. Diketahui mengidap gangguan jiwa. Pembakaran rumah dilakukan M saat suaminya tidak berada di rumah. Khawatir kembali melakukan hal berbahaya, M dibawa suaminya dan polisi ke Rumah Sakit Jiwa Kalawa Ate, Kabupaten Pulang Pisau.
ini sejak kemarin sudah dia mengancam mau membakar. Jadi hari ini sudah terbakar. Ada dugaan besar yang bersangkutan dalam keadaan gangguan kejiwaan yang mengancam akan membakar itu, dan benar adanya terjadi dibakar. Menyelidiki penyebab kebakaran rumah, polisi memeriksa sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. 21 warga di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur yang terisolir setelah satu-satunya akses jalan di tembok pemilik lahan Rabu siang dimediasi. Hari ini rencananya tembok akan dibongkar. Konflik antara warga dan pemilik tanah di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur akhirnya menghasilkan solusi. Rabu siang, Sidik, pemilik lahan akses jalan dengan Fuji sebagai warga terdampak, dipertemukan untuk kelima kalinya. Hasil mediasi, pemilik lahan bersedia membongkar tembok penutup akses jalan meski hanya sebagian. Pembongkaran akan dilakukan hari ini oleh aparat kelurahan. Yang sudah membantu saya, intinya saya dengan keluarga Pak Sidik itu baik-baik saja, dan saya minta maaf jika ada kesalahan saya yang tidak diketahui maupun diketahui. Saya keluarga besar, saya minta maaf, terutama pribadi. Karena tanah ini kebetulan adalah kepemilikannya dari Pak Sidik, yaitu telah ada sertifikat hak milik di situ, ada beberapa instrumen yang harus kami siapkan. Tapi dengan azas dasar pertimbangan untuk kebutuhan layanan masyarakat di sana, ya kami meminta untuk satu tembok itu dibongkar terlebih dahulu. Sebelumnya akibat akses jalan ditutup tetangga, 21 warga terisolir, termasuk lansia dan anak-anak. Akses jalan ditutup diduga akibat perselisihan pemilik lahan dengan tetangganya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca mediasi hari ini tembok setinggi hampir 3 meter yang menutup satu-satunya akses jalan 21 warga di Cililitan, Jakarta Timur akan dibongkar. Untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan Syahreza Zanski di lokasi. Syahreza, silakan dengan laporan Anda. 5, 4, 3, 2, 1, Q. Wiki dan juga pemirsa, betul sekali bahwa sebuah tembok yang menghalang akses bagi warga di Gang Jati, Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur kini sudah mulai selesai pembongkarannya oleh pihak Kelurahan Cililitan, di mana seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca bahwa jika dibandingkan dengan sebelumnya, ini tembok sudah mulai dibongkar, namun berbeda dari sebelumnya, yakni ini dibongkar hanya setengah saja dan sudah mulai lalu lalang oleh sejumlah masyarakat Gang Jati. Namun hingga saat ini masih belum bisa diakses oleh kendaraan motor. Namun tadi dari informasi yang kami terima bahwa tadi pantauan kami bahwa sudah ada beberapa petugas yang ikut untuk membongkar tembok ini, bahkan berlangsung selama setengah jam lamanya begitu untuk membongkar tembok hampir 3 meter begitu. Wiki dan juga pemirsa, bahwasanya ada sekitar 21 orang yang terdampak sebelum dibongkarnya tembok begitu, dan ini diharapkan kembali bahwa mediasi yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersangkutan ini bisa menghasilkan kerukunan antar tetangga, khususnya di Gang Jati, Kelurahan Cililitan pada kali ini. Wiki dan juga pemirsa, tentunya kami masih menunggu apakah ini berjalan dengan baik dan benar soal mediasi pada hari ini. Sementara itu, Wiki. Baik Reza, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali.